Dengan pinjol ilegal mudah cair terbaru 2022 tanpa rekening pribadi alias pinjaman online tanpa rekening bank ini, saya bisa melakukan pencairan Rp1.200.000. Pinjol ilegal gak usah dibayar. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan limit pengajuan yang sama seperti saya dan pinjamannya juga di ACC, pastikan simak videonya dan ikuti tips dan trik yang saya bagikan dalam video ini. Saya tidak bertanggung jawab apabila pinjaman kalian ditolak karena tidak mengikuti tips dan trik yang saya bagikan dalam video ini. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Di video kali ini saya akan mereview lagi aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2022 tanpa rekening pribadi alias pinjaman online tanpa rekening bank. Bisa cair ke e-wallet seperti Dana, OVO maupun GoPay. Pastinya tanpa rekening pribadi, yang mana bisa menggunakan nomor rekening orang lain. Dikarenakan ini pinjol ilegal berarti tanpa DC lapangan. Nggak akan ada yang samperin kalian ke rumah. Pinjol ilegal nggak usah dibayar. Sebagaimana anjuran pemerintah sendiri, Kemenkominfo mengatakan di website resminya. Jika kalian ingin membacanya lebih lengkap lagi, bisa cek aja di deskripsi video ini ya teman-teman. Nah, kalau kalian ingin galbay, disarankan kalian menggunakan HP cadangan ataupun HP kedua untuk install aplikasi pinjol ilegalnya. HP tersebut sudah kalian isi data palsu foto-foto di galeri wajah orang lain yang bisa kalian ambil dari Facebook ataupun di Google. Dan buat daftar nomor kontak palsu, nomor asal-asalan ataupun nomor yang tersebar di sosial media, nantinya bisa digunakan untuk kontak darurat. Tapi misalnya kalian hanya punya satu HP dan ingin banget galbay, pastikan kalian sudah cadangkan data asli kalian ke Google Drive. Karena kalau kalian pinjam di pinjol ilegal, aplikasi tersebut bisa mengakses ke galeri HP dan daftar nomor kontak kalian. Akses tersebut nantinya digunakan untuk sebar data apabila kalian tidak bayar. Oke, langsung aja di sini kita bocorkan aplikasi pinjol ilegal mudah cair 2022 tanpa rekening pribadi alias pinjaman online tanpa rekening bank. Untuk aplikasinya sudah ada di Play Store ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini ratingnya 4,3. Tapi saya nggak akan langsung percaya sama rating bintang 5 ini. Karena bisa aja ini adalah rating dari para karyawan aplikasinya. Dan kalau kita lihat untuk rating bintang 1, dan di sini kita bisa melihat ya teman-teman kesimpulan dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita bisa melihat ya dari Yeni Setia. Saya uninstall aplikasi ini, potongannya di depan terlalu tinggi. Pinjam 1 juta terima Rp700.000. Tempo 10 hari. Jadi sudah dipastikan pinjaman ini terbukti membayar ya teman-teman, alias terbukti cair. Dan kalau kita lihat info aplikasinya dirilis pada 1 September 2022. Dan sudah mendapatkan 10.000 download ya teman-teman. Jadi pastinya aplikasi pinjol ilegal ini masih aktif ya. Dan saat kalian install pertama kali aplikasi tersebut, nantinya dapat mengakses ke kamera, kontak, lokasi, ponsel, penyimpanan seperti galeri kalian, dan masih banyak lagi. Ini adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjol ilegal ini. Pastikan kalian sudah mencadangkan serta mengamankan khususnya kontak dan yang ada di galeri HP kalian, biar tidak ada sebar data ya teman-teman. Oke, untuk aplikasi pinjol ilegal yang akan saya review pada video kali ini adalah Dana Ribu dari Dana Ribu. Saya sudah cek aplikasi ini di website resmi OJK bahwa aplikasi ini ilegal alias belum terdaftar di OJK. Jadi tanpa DC lapangan, bisa galbay alias nggak usah dibayar. Untuk memastikan bersama-sama, kita akan masuk ke website resmi dari OJK. Penyelenggara Vintage Lending berizin per 22 April 2022. Ini adalah data terupdate terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Jadi belum ada data terbaru ya teman-teman. Hanya ini yang keluar dari website resmi OJK ya teman-teman. Perusahaan Vintage Lending berizin per 22 April 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK.
Dan sekarang kita akan langsung saja melihat ke bawah dengan singkat apakah benar aplikasi pinjaman online Dana Ribu ini belum berizin di OJK. Kita akan memastikan bersama-sama ya teman-teman. Jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online Dana Ribu ini belum berizin di OJK ya teman-teman, alias pinjol ilegal. Dan sekarang kita akan langsung saja kembali ke Google Play Store. Oke, langsung aja di sini kita akan buka aplikasinya. Di sini yang pertama kita bisa melihat terdapat kebijakan privasi. Di sini kalian jika baru mendaftar bisa membaca terlebih dahulu ya teman-teman sampai dengan ke bawah agar kalian itu mengerti ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan untuk kalian. Jika pinjaman kalian itu tidak diterima, dipastikan data kalian itu aman ya teman-teman. Tidak akan terjadi penyalahgunaan data kalian karena data kalian itu akan disimpan ya teman-teman jika kalian itu tidak mendapatkan pencairan di aplikasi ini. Jadi banyak sekali di kolom komentar ataupun pertanyaan dari kalian, "Wah, pinjaman saya tidak diterima, tolong jangan disalahgunakan data pribadi saya." Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena data kalian itu aman disimpan oleh aplikasi pinjaman ini jika kalian itu tidak diterima ataupun tidak dapat dicairkan pinjaman kalian. Jika kalian sudah membaca sampai dengan ke bawah, kalian bisa pilih saya sudah membaca dan setuju. Di sini terdapat pernyataan izin yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman. Kalian bisa membaca sampai dengan ke bawah apa aja yang diminta oleh aplikasi pinjol ilegal ini. Jika sudah dibaca sampai dengan ke bawah, kalian bisa pilih konfirmasi. Yang pertama di sini kalian bisa masukkan nomor telepon kalian yang aktif. Selanjutnya kalian akan mendapatkan kode OTP melalui SMS. Itu adalah kode verifikasi ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa kirim kode verifikasi lalu pilih login. Di sini kita sudah masuk ya teman-teman di tampilan awal ataupun menu utama dari aplikasi pinjaman online Dana Ribu ini. Sahabat finansial kepercayaan Anda. Di sini kita bisa melihat terdapat tulisan yang tipe ya teman-teman. Sudah dipastikan aplikasi pinjol ini ilegal. Di sini terdapat banyak menu yaitu kalender kredit, kalkulator, pinjaman, simpanan, lalu pusat bantuan. Di sini kita langsung saja pilih pinjaman jika kalian sudah mendaftarkan nomor telepon kalian. Yang pertama kita bisa melengkapi verifikasi. Silakan masukkan informasi pribadi Anda. Kalian bisa isi nama sesuai KTP, nomor induk KTP, status perkawinan, nomor WhatsApp, pendidikan, lalu anak. Dipastikan di sini kalian mengisinya dengan sesuai KTP ya teman-teman agar pengajuan kalian itu mudah untuk disetujui. Jika sudah dipastikan pengisiannya itu benar sesuai KTP, kalian langsung bisa pilih selanjutnya. Selanjutnya di sini terdapat masukkan kontak darurat. Kalian bisa isi dua nomor kontak darurat ini dengan nomor yang sudah kalian buat seperti nomor asal-asalan ataupun dengan nomor yang sudah kalian cari di sosial media untuk kalian jadikan nomor kontak darurat. Dan di sini untuk kontak daruratnya kalian bisa isi 3 nomor kontak darurat ya teman-teman. Jadi banyak sekali ya nomor-nomor yang berterbaran di sosial media untuk kalian jadikan nomor kontak darurat. Selanjutnya untuk verifikasi ketiga, masukkan data pekerjaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya untuk teman-teman yang belum bekerja. Di sini kalian bisa pilih saja no ataupun yes. Untuk jenis pekerjaan kalian bisa isi saja pengusaha dan nama perusahaan kalian bisa isi depannya CV. Contohnya seperti CV Jaya atau CV Mahkota atau apapun yang bisa kalian buat. Pastinya di awalan depannya itu harus CV ya teman-teman. Selanjutnya nomor telepon perusahaan, jenis pekerjaan, penghasilan bulanan. Jadi sudah paham ya teman-teman apa yang baru saja saya jelaskan jika teman-teman itu belum bekerja. Nah, selanjutnya untuk penghasilan per bulan di sini kalian bisa isi saja di atas 7 juta rupiah ya teman-teman. Selanjutnya untuk di bawahnya kalian bisa foto SIM jika ada ataupun kalian bisa foto NPWP ya teman-teman. Di sini kalian bisa menyesuaikan sendiri ya untuk kalian mengisikan data pekerjaan ini. Selanjutnya untuk verifikasi yang keempat, foto KTP dan foto selfie memegang KTP ya teman-teman. Pastinya tidak boleh miring, tidak boleh blur ataupun terhalangi dan tidak bisa terpotong ya teman-teman. Jika sudah dipastikan pencahayaannya terang dan foto kalian berhasil, kalian bisa pilih selanjutnya. Selanjutnya untuk verifikasi yang kelima, masukkan nomor rekening bank Anda. Di sini kalian bisa isi nama pemegang kartu bank.
nama bank, lalu nomor rekening bank. Di sini kalian bisa menggunakan nomor rekening orang lain ya teman-teman. Dengan catatan nomor rekening dan namanya itu harus benar ya teman-teman, tidak bisa salah. Nanti pinjaman kalian tidak akan dicairkan. Nah, untuk pencairannya tersendiri di sini kalian bisa melakukan pencairan ke Dana maupun GoPay. Jadi gampang banget ya teman-teman. Untuk teman-teman jika kalian ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini ya teman-teman. Dan di sini sudah tersedia untuk Dana dan juga GoPay, dan di bawahnya juga ada link aja. Nah, jika kalian sudah mengisi untuk informasi rekening bank, dan kalian harus memastikan terlebih dahulu ya teman-teman. Jika sudah dipastikan dengan benar, kalian bisa pilih selanjutnya. Sukses! Setelah pengajuan pinjaman segera ditinjau. Pastikan ponsel Anda aktif. Di sini kita akan menunggu sesaat ya teman-teman. Paling cepatnya yaitu kurang dari 10 menit ataupun juga bisa 1 kali 24 jam. Jadi tergantung dari data-data yang sudah kalian isi sebelumnya ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Banyak sekali di kolom komentar yang bertanya, apakah ada aplikasi pinjaman online yang ilegal itu memintai dana untuk keanggotaan? Di sini saya akan menjelaskan untuk teman-teman, jika ada aplikasi pinjaman online yang ilegal memintai untuk dana keanggotaan, kalian tidak perlu membayar apapun ya teman-teman, karena tujuan kalian adalah untuk meminjam di pinjol ilegal tersebut. Untuk teman-teman yang sudah melakukan pinjaman di aplikasi ini, bukan saya yang menentukan pencairan ataupun ditolaknya pinjaman kalian, karena di video ini saya hanya membagikan review tutorialnya, bukan saya yang punya aplikasinya. Karena pinjol ilegal itu untung-untungan ya teman-teman. Saya sendiri pasti juga pernah yang namanya ditolak. Jadi pintar-pintarlah kalian dalam mengisi data. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.